Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Musipasari, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, ingin mempresentasikan hasil laporan praktek pengalaman lapangan saya yang berjudul Upaya KUD Tani Wilis dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Sendang. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dasar pemikiran. Kata koperasi berasal dari berbahasa asing cooperation yang artinya kerjasama. Menurut arti istilah cooperation yang berkembang menjadi istilah bahasa Indonesia Koperasi dan Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958, istilah itu diganti dengan istilah koperasi yang mempunyai arti yang luas. Koperasi dalam arti umum adalah suatu perkumpulan dari orang-orang atau badan-badan hukum dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan sesuatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya. Dalam perekonomian masyarakat, pasti membutuhkan bantuan mulai dari modal usaha, peningkatan sumber daya manusia, maupun sektor lainnya. Masyarakat Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah yang sangat subur. Mata pencarian masyarakat mayoritas sebagai petani dan peternak sapi perah. Dalam kegiatan perekonomian masyarakat, terhalang oleh model dana usaha yang dimiliki. Oleh karena itu, terdapat lembaga KUD Tani Wilis yang menyediakan program kredit dana usaha untuk masyarakat di sana. Profil lembaga. Sejarah singkat KUD Tani Wilis. Sejarah berdirinya KUD Tani Wilis. KUD Tani Wilis berdiri sejak tanggal 17 Februari 1973. Pendirian koperasi ini dilaksanakan berdasarkan SK Bupati KDHTK 2 Tulungagung. Pada awal pendiriannya, nama dari koperasi ini adalah Badan Usaha Unit Desa atau BUUD Tani Wilis Kecamatan Sendang. Pada tanggal 14 Juli 1980, koperasi melakukan penggantian nama dari BUUD menjadi Koperasi Unit Desa KUD Tani Wilis Kecamatan Sendang. Pergantian nama ini dilakukan berdasarkan perubahan kebijakan pemerintahan mengenai Badan Usaha Unit Desa. Nama yang diambil dari koperasi ini adalah Tani Wilis, di mana nama ini diambil dari dua suku kata, yaitu Tani dan Wilis. Landasan utama berdirinya KUD ini adalah untuk membantu pemodalan masyarakat Kecamatan Sendang yang sebagian besar bermata pencarian sebagai seorang petani, di mana mereka kesulitan mendapatkan modal dari luar untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Oleh karena itu, dengan adanya kepentingan bersama mengenai kebutuhan modal pertanian dirumuskan oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung untuk mendirikan KUD Tani Wilis ini. Seiring berjalannya waktu, usaha di pertanian kurang mempunyai potensi untuk dikembangkan, sehingga banyak masyarakat Kecamatan Sendang yang mengalami kegagalan dalam usaha di pertanian. Adanya kegagalan ini, para pengurus dan anggota KUD berupaya mencari solusi dari masalah yang timbul. Permasalahan ini dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Kecamatan Sendang. Solusi yang diambil dalam memecahkan masalah ini adalah mengalihkan usaha masyarakat dari bidang pertanian ke bidang peternakan. Bidang peternakan yang dijadikan solusi usaha adalah peternakan sapi perah. Hal ini dikarenakan Kecamatan Sendang berada di pegunungan sehingga potensi keberhasilan untuk mengembangkan usaha peternakan sapi perah cukup besar. Di sisi lain, karena pada saat itu usaha di bidang peternakan sapi perah belum banyak membuat usaha ini masih berpeluang untuk dijalankan. Setelah tahun berjalan, usaha peternakan sapi perah bisa berhasil sehingga saat ini dan menjadi unit usaha utama dari KUD Tani Wilis.
KUD. Pertumbuhan dan perkembangan KUD BUUD dimulai terbentuknya BUUD atau KUD pada tahun 1971 di Yogyakarta, yakni suatu wadah yang dianggap tempat untuk membangun sektor pertanian yang benar-benar merupakan milik petani sebagai pembangunan usaha koperasi-koperasi pertanian yang telah ada dalam suatu wilayah unit desa atau BUUD KUD pada saat itu diarahkan pada bidang pertanian, maka kegiatan tersebut cenderung dilakukan di daerah pedesaan. Yang selanjutnya kredit. Pengertian kredit. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Tujuan dan fungsi kredit. Tujuan kegiatan pemberian kredit secara umum oleh lembaga-lembaga keuangan dan juga program bagi masyarakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat serta memajukan perekonomian. Adapun tujuan kredit menurut penggunanya adalah yang pertama, kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian atau jasa barang untuk memberikan kebutuhan manusia secara langsung. Yang kedua, kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan peningkatan manfaat, baik manfaat bentuk, tempat, atau waktu maupun manfaat kepemilikan. Yang ketiga, kredit likuiditas, yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya. Yang selanjutnya resiko kredit. Resiko kredit merupakan ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga, atau pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun setelah jatuh tempo, dan itu sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Analisis temuan studi. KUD Tanuwiles merupakan salah satu lembaga yang melakukan program-program untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat dalam bidang produknya. KUD Tani mempunyai fokus tujuan terhadap usaha-usaha masyarakat di bidang peternakan dan pertanian. Dari hasil wawancara terhadap salah satu pengurus KUD Tanuwiles, didapati informasi berupa permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam KUD Tanuwiles, yaitu sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran pinjaman kredit sehingga mengganggu operasional KUD Tanuwiles khusus dalam pendanaan. Dalam penanganan kredit macet, pihak lembaga KUD Tanuwiles terus melakukan upaya-upaya agar operasional KUD tidak terganggu meskipun terdapat berbagai masalah mengenai pembayaran kredit pinjaman. Meskipun terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh KUD Tanuwiles, pihak lembaga terus melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya kredit macet dengan berbagai cara berikut. Yang pertama, terus mengingatkan pihak meminjam bahwa hutang telah pada jatuh tempo. Yang kedua, meminta jaminan pada hutang yang melebihi dana sebesar 2 juta. Yang ketiga, melakukan musyawarah atau kesepakatan dengan meminjam apabila peminjam tidak mampu membayar dengan jalan menjual jaminan bersama peminjam. Yang ketiga, melakukan hapus hutang atau HP kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu membayar dan tidak memiliki barang untuk jaminan. Beberapa upaya di atas merupakan jalan yang dilakukan KUD Tanuwiles untuk meringankan beban masyarakat mengenai kredit pinjaman sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat agar mencapai kesejahteraan.